Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Fediana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2021. Di sini saya akan berkelanjutan. Jadi bagi kalian yang belum mengerti, kita kali ini akan membahas apa, yakni mengenai konstitusi. Karena sudah dijelaskan di video awal, konstitusi itu apa dan pengertian secara umum itu apa, dan seterusnya. Kalian bisa menonton terlebih dahulu video-video sebelumnya. Dan di sini akan berkelanjutan, saya akan membahas mengenai konstitusi di negara Indonesia itu sendiri. Jadi, konstitusi negara Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi di Indonesia mencakup perkembangan dan evolusi konstitusi sejak zaman kolonial. Pertama, pada zaman kolonial, pada masa kolonial Indonesia dipemerintah oleh Belanda melalui Hindia Belanda. Tidak ada konstitusi formal yang mengatur wilayah ini. Dan pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara absolut. Namun pada 1922, Belanda memberikan Undang-Undang Tata Negara yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda. Lalu, setelah pada zaman kolonial, adanya Sumpah Pemuda pada 1928 dan pada tanggal 28 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan bahasa dan budaya nasional. Menjadi landasan semangat nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi ini menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka. Meskipun belum ada konstitusi secara tertulis, proklamasi ini berisi prinsip-prinsip dasar negara. Lalu, setelah proklamasi, ada Undang-Undang 1945 dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas menyusun dasar negara. Hasilnya adalah Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia. Lalu pada 1949 ada konstitusi RIS. Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi baru. Namun RIS hanya berlangsung sebentar karena pada 1950 Indonesia menetapkan Undang-Undang 1945 kembali sebagai konstitusi negara. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI setelah beberapa tahun pertikaian dan konflik dengan Belanda, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan membentuk NKRI. Setelah itu dilakukanlah amandemen Undang-Undang 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Lalu ada era reformasi pada 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Undang-Undang 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Amandemen 4 Undang-Undang 1945 pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amandemen keempat Undang-Undang 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke sistem presidensial terpilih. Amandemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah masih Undang-Undang 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen berkali-kali. Konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Sejarah konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang suatu negara menuju pembentukan penetapan negara Republik Indonesia. Dan konstitusi yang dipakai sampai saat ini adalah Undang-Undang 1945 yang telah mengalami amandemen secara berkali-kali.